Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur milik Allah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah di hari ke-26 Ramadan 1445 Hijriah berdasarkan perhitungan pemerintah, tapi sudah 27 berdasarkan perhitungan Muhammadiyah. Jadi malam tadi malam ganjil, Pak. Insya Allah nanti malam ganjil lagi. Jadi unik di Indonesia itu kita bisa menikmati 2 kali malam ganjil. Jika ngalinten ganjil terus ini. Jadi kita pernah sampaikan di Indonesia ini satu langit yang sama, matahari bulannya sama, tenggelamnya juga hampir sama juga, Pak. Tapi tanggal satunya bisa beda. Bahkan bukan hanya satu Indonesia yang beda, Pak. Kemarin mah sudah ada yang lebaran malah, Pak, di Gunung Kidul sudah ada yang lebaran. Itu karena langsung telepon Allah. Dia telepon Allah, sekarang 29, besok ini lebaran nggak? Lebaran katanya. Jeung pengikut teh loba deh, alhamdulillah katanya. Dia bisa WA ke Allah sih kan. Itu tadi diwawancara tuh. Nah, lebarannya awliya. Itu telepon Allah langsung. Jadi makanya dia langsung besoknya lebaran. Karena bisa ada akses langsung. Kan biasanya yang suka ada akses langsung mah Habib, Pak, biasana gitunya. Yang para Habib masuk punya akses ke Allah jeung ka Rasul biasanya. Ini mah nggak ada wajah-wajah Habib, Pak. Tapi bisa nelpon ke Allah. Jeung aya we nu percaya. Nah, kalau seperti yang sudah saya sampaikan, di Indonesia ini jangankan satu provinsi, ada yang sakasur beda. Karena pernikahan lintas ormas, suamina Muhammadiyah, istrina NU, ya harus saling menghormati masing-masing. Nah, anaknya Persis aman, kalau Persis pro NU, karena Persis pro NU sami. Tapi untungnya berdasarkan quick count, saya pernah sampaikan di sini, lebarannya sama. Ini quick countnya, real countnya nggak akan jauh beda nanti, real countnya. Karena tanggal 29 bagi Muhammadiyah jatuh pada hari Senin kan. Nah, hilal belum wujud, masih di bawah ufuk hari Senin itu. Maka karena hilal belum wujud, maka hitungan bulan bagi Muhammadiyah akan disempurnakan 30 hari. Makanya lebarannya tanggal 10 April hari Rabu. Sementara tanggal 29 bagi pemerintah Persis NU itu jatuh pada hari Selasa tanggal 9 April. Tinggi hilal itu sudah antara 4 derajat sampai 6 derajat, sudut elongasinya 8 sampai 10 derajat. Sementara metode imkanur ru'yah, kita kriterianya di pemerintah itu 364, 3 derajat di atas ufuk, sudut elongasinya 6,4. Ini udah masuk, Pak. Maka dipastikan lebarannya besok. Walaupun nanti kalau NU ada yang meneropong dan tidak kelihatan, tetap besok lebarannya. Sok we, Pak, mun aya teh katingali berapa titik nggak ada yang melihat hilal. Karena apa? Poek misalkan, Pak. Tetap besok lebarannya. Sama dengan yang bahasan lalu, ketika ada Senin dan Selasa memulai saum, itu kan hari Ahad 29 Sa'ban. Tinggi hilal baru 0 derajat 45 menit 49 detik. Jadi belum masuk kriteria imkanur ru'yah, tapi sudah masuk wujudul hilal. Makanya kalau Muhammadiyah besoknya saum hari Seninnya. Tapi pemerintah karena belum masuk kriteria, maka Selasa saumnya. Walaupun hari Ahad itu ada yang mengaku melihat, tetap mau diterima dan akan tetap Selasa. Jadi di kita itu ru'yah itu sebenarnya nggak murni pure ru'yah, tapi combine dengan imkanur ru'yah. Karena saya yang pernah sampaikan, kata kawan saya nih yang sudah meneropong lebih dari 5 tahun, bukan hanya lebaran, bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha dan Ramadan saja, tiap bulan untuk melengkapi data hisab gitu.
Nah, suka aneh di kita tuh Pak. Orang pakai teropong robotik yang sudah bisa merekam detik per detik Pak, tidak bisa merekam kemunculan hilal. Tapi ada Pak, ajengan kieu. Ada tuh kelihatan demi Allah. Cuman apaan tuh menurut kieu? Set kelihatan. Di Saudi sampai sekarang begitu. Gitu. Masih sekarang seperti itu. Makanya tahun yang lalu itu secara hisab sudah bisa dihitung. Saudi itu pasti Senin. Kenapa? Karena secara kalender Ummul Qura tuh Senin tanggal 1 Ramadan yang kemarin tuh. Makanya walaupun secara hitung-hitungan nih nggak akan ada yang bisa melihat, tapi pasti akan anu ngaku lihat begitu. Jadi ini kata kawan saya tuh, ini jauh hari sebelum diru'yat nih. Kan secara astronomis, secara hisab bisa dihitung nih, tinggi hilal di Saudi itu ketika matahari terbenam berapa derajat, itu bisa dihitung. Nah, walaupun goiru imkani ru'yah, tidak visible atau tidak bisa dilihat, tapi mesti akan ada yang mengaku melihat gitu. Nah itu pasti Pak, karena akan disesuaikan dengan kalender Ummul Qura, itu kata yang di Dewan Hisab Ru'yah. Maka betul ternyata walaupun secara data astronomis nggak mungkin bisa terlihat, aya wae nu ngaku gitu kalau di Saudi. Makanya sering juga yang mengkritisi bukan hanya di kita Pak, tapi ulama sana pun sama. Cuman nah bagusnya di sana, apapun yang sudah diputuskan, orang sudah mengaku melihat, siap disumpah, diputuskan sama kayaknya. Nah, nggak akan ada Pak, Mekah dan Madinah beda lebaran. Nah, gitu. Nah jadi sama kalau di sana. Kalau di kita kan saya pernah sampaikan ormas lebih senior daripada NKRI. Ya. NU, Persis, Muhammadiyah itu lebih duluan daripada adanya Indonesia ini. Gitu. Makanya Insya Allah dihormati banget Pak, bisi kualat menjadi kakolot Pak Taeta. Nah, karena Kemenag juga lebih duluan, lebih datang belakangan. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, di hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri di Indonesia ini ada satu fenomena yang mungkin di negara asalnya atau di Saudi sana, di Mekah Madinah tidak ada. Satu, mudik. Bahkan ada yang berani mengatakan bid'ah mudik itu. Nah, mana bid'ah Nabi dan para sahabat juga tidak ada yang mudik. Para mereka punya kampung halaman gitu. Mereka nggak mudik gitu. Mereka nggak mudik, ngapain pada mudik kalian itu katanya ya. Udah fokus ibadah. Nah, itu dari satu sisi benar Pak itu. Cuman kalau kita tanya, udah yakin Pak sebagian besar orang yang mudik itu akan berhenti pada saatnya mudik. Kenapa berhenti mudik Pak? Biasanya orang mudik bukan sekedar mengenang masa lalu, bukan sekedar melihat kampung halaman. Mudik mah biasanya karena ada ibu dan bapaknya di kampung halaman. Yang bisa jadi si anak selama setahun penuh ini nggak panah ketemu, nggak pulang. Dan hemat saya nggak ada orang tua yang nggak bahagia ketika terjadi ketika Lebaran nih. Kalau anak-anaknya itu kumpul pasti bahagia Pak. Luar biasa. Muncul nama di Arab gitu. Mungkin bapak-bapak yang sudah anaknya pada lulus, sudah pada meninggalkan rumahnya, maka Lebaran itu menjadi satu hal yang dirindukan, berkumpul bersama keluarga. Makanya di kita ada semacam ini, bukan semata-mata pulang kampung, tapi ada misi suci lah. Apa dalilnya? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tapi sih butuh dalil mudik hiji tak eta. Orang dalil syar'i mudik gitu. Tapi ulang dianggap patwa imam. Tapi dah tong dianggap heureuy oge dah asli imam. Satu ya, wabil walidaini ihsana. Sebagai anak kita diperintah ihsan pada kedua orang tua. Apa makna ihsan? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani diantaranya menyebutkan ihsan itu maknanya al-in'am alal ghairi. Memberi kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Kalau kepada orang tua berarti memberikan kebahagiaan pada orang tua. Bapak-bapak yang sekarang sudah masa-masa bahagia lah. Saya nggak tega nyebut tua, masa-masa bahagia itu. Tadi saya katakan yang dirindukan tuh lain ngajingjing naona. Kadang-kadang bawa makanan juga banyak yang sudah tidak bisa dinikmati. Pakai baju bagus juga geus teu mantes gitu. Tapi kedatangan kamunya nih, kedatangan anak-anaknya itulah yang
dirindukan. Dulu ibu saya tuh pulang ke Magelang itu paling 3 sampai 4 tahun sekali Pak pulang. Belum ada telepon, belum ada WA dulu. Jadi tiap lebaran teh arep-arepen Pak. Itu cerita-cerita saudara-saudara saya tuh. Kan kita tuh paling jauh yang mengembara ke Bandung, yang lain pada di sana. Itu tiap H-1, H-2 teh mendengar suara motor subuh-subuh, karena kalau kita pakai bus malam tuh nyampe antara jam 4 jam setengah 4-an lah. Kalau dengar motor tuh udah dibuka panto teh. Mungkin di Bandung datang, ternyata henteu. Sampai hari terakhir, oh meureun beres lebaran, tidak ada kabar, tidak ada berita dulu. Meureun tahun hareup keur teu boga duit. Tahun depannya pun tidak pulang. Ya wes lah. Rek mau pulang mau tidak ge karep. Nah gitu kadang-kadang. Oh kalau tem gitu Pak. Ini ibu saja kemarin tuh, adik telepon. Iraha balik, mau kapan pulang? Duka mah cenah eta mun teu Senin, Salasa atau napi Rebo. Cing atuh cenah mun Senin, Salasa atau napi teu puguh pulang teh. Senin, Salasa, Rebo. Karep lah rek Salasa, rek Rebo ge karep maneh rek balik-balik. Kadang-kadang gitu Pak. Orang tua mah gitu karena ada kerinduan. Orang yang jauh tuh pulang. Itu sudah cukup memberikan kebahagiaan. Makanya saya ngerasain banget ketika pulang, aduh luar biasa. Bapak itu simbahnya kalau saya tuh dipeluk, diciumi, cucu-cucu anak-anak itu cukup memberikan kepada kue-kue apa jarang kemakan, lagi sekolot jarang makan. Tapi yang dirindukan orang tua tuh kehadiran anaknya. Nah makanya satu, iya, dan dua akan ada hadisnya. Man zara akhan lahu fillah. Siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Kamu yang paling lebih tibadan saudara, kan orang tua sendiri. Fanada munadin, maka malaikat itu akan mendoakan begini. Antibta wa toba mamsaka wa tabawa'ta minal jannati manzila. Sungguh engkau sudah berbuat baik nih. Dan sungguh baik pula perjalananmu. Kenapa? Karena mau mengunjungi saudaranya karena Allah. Kalau anak mengunjungi orang tuanya karena Allah, kenapa? Ini kan ihsan pada kedua orang tua. Maka semoga Allah memberikan kepadamu tempat singgah di surga. Nah ini Pak, kan nggak mesti lebaran, memang itu mesti lebaran sih Pak. Cuman tadi saya katakan kan, siapa orang tua Pak yang nggak sedih kadang-kadang kalau lebaran anak-anaknya pada pulang. Yang nggak pada pulang kan sedih orang. Makanya ketika pulang itu kebahagiaan, memberi kebahagiaan pada orang tua itu termasuk ihsan yang diperintahkan oleh agama. Makanya ada yang nyinyir tuh Gusti meni maksakeun eta. Karena motor Pak kuopatan, motor Mio 2000 genep itu kuopatan, anak yang satu depan itu bari nyepeng ieu keresek gede. Suamina anak nu kadua anak ya terus istrinya geus rada tungtung geus teh. Tambahan kayu lagi belakangnya, nyimpen kardus. Ieu we, saya pernah tanya tuh, Pak mau kemana? Sukabumi. Aduh Sukabumi, dah kan macet 5 tahun kemarin tuh Pak. Saya ke Ciranjang aja genep jam itu. Di mana Pak? Cileunyi. Wah masya Allah di Cileunyi Pak, itu ke Sukabumi mak motor gitu. Sigana lamun ditegur ke polisi ge moal digubris. Pak ieu koopatan, da kulimahan mah teu cekap atuh Pak. Da koopatan we abdi mah. Ini luar biasa gitu. Jadi ini perjalanan yang baik. Saya biasanya hari kedua ketemu ke sana minimal bisa kan ayat 2 Pak, ke orang tua hari pertama nih, yang kedua ke mertua gitu. Tapi minimal inilah bagian dari perjalanan yang baik. Walaupun di negara asalnya tidak ada. Kenapa? Kan Nabi Muhammad geus teu aya ibu bapana di Mekah, matak moal mudik. Buktina beliau datang ke kuburan makan. Berziarah kepada kuburan ibunya. Saya yakin andai kata ibuna aya di Mekah kena datang ke Mekah Pak. Tapi itu kudu lebaran gitu. Hanya di kita kan momennya kadang lebaran tuh luar biasa. Lebih semarak tibatan di sana Pak. Saumna mah henteu kadang-kadang. Tapi urusan lebaran mah ramena luar biasa. Nah, yang kedua ada tradisi kita tiap lebaran tuh saling maaf memaafkan. Sekurang mah diaranan halbil, halal bihalal, kata ting pertama Arabna kakulon arti kawetan eta pada. Tapi sudah jadi bahasa kita. Karena di kita mah halal bihalal tuh artinya maaf memaafkan. Teu eta teh di mana artina teh Pak? Tapi dah kita mah sudah biasa dengan istilah yang salah Pak. Sudah biasa. Bila istilah yang salah ini sudah biasa
dan banyak orang yang melakukan kadang dianggap benar. Malah yang aslinya hilang begitu. Contoh kieu ini menuringan ya Pak. Sebelum sholat berjamaah dikumandangkan qomat dikurang. Qomat ngaranna kan. Pada tulisannya ngejeblak iqomah, dibacanya apa Pak? Qomat. Gitu. Tulisannya iqomah, dibacanya qomat. Itu salahnya udah dua Pak. Satu i-nya hilang, dua taknya bukan tak yang seperti itu bacanya, tak marbutoh. Tapi kausuk imamna oke. Jang qomat. Tapi udah dianggap bener lah, sudah dibahasa orang. Tahal bil kayak gitu merenang. Tapi esensinya adalah ada ulama yang atau ajengan lah dulu saya tanya itu kenapa aya nu kieu gitu acara tuh. Beliau jawab gini, kieu cenah Jang. Ramadan itu kan menghapuskan dosa kaitan dengan Allah. Kita ingin sempurna beres Ramadan teh bersih juga dosa dengan sesama manusia. Nah, momennya lebaran. Memang cenah nyuhunkeun hampurat kudu nungguan lebaran. Tapi momennya beda. Lebaran mah hati teh lebih terbuka, lebih bersih. Pan geus dibersihan salami Ramadan ieu mah kotor keneh hate teh. Tah pas lebaran itu momen di mana menyempurnakan kesucian diri yang sudah dibersihkan nih dosanya dari Ramadan, maka pas lebaran tuh mata ada lebaran istilahnya. Orang saling berpelukan, bersalaman. Bukankah ada satu hadis, "Ma min muslimaini," tidaklah dua orang muslim bertemu lalu fayatasofahani, keduanya bersalaman kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Karena bersalaman kan tanda islah juga. Nah itu Pak. Nah ini luar biasa gitu. Nah termasuk yang bahasan kita kali ini bagaimana menjadi pribadi pemaaf. Memaafkan berat Pak. Meminta maaf berat, tapi memaafkan itu lebih berat. Karena ada yang sampai bertahun-tahun memendam rasa benci marahnya. Ada yang kepada mantan suaminya. Sampai silih patanya jeung mantan suami. Pada ayah anak ini. Nebika untuk komunikasi saja dengan mantan suami itu harus melalui pihak-pihak ketiga. Dan itu bukan setahun 2 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. Tidak mau menjalin komunikasi dengan suaminya. Nyeri hati tepira diselingkuhi gitunya. Aduh luar biasa. Panjang lalaki mah tepira. Tapi bagi istri gede pisan eta Pak. Nah, tapi bertahun-tahun memendam kebencian itu. Ada orang yang mungkin luar biasa gara-gara eleh tender, bahkan kalah pemilihan DKM saja mau bertanya. Ya itu teh. Duka di dia mah nya semua di dia mah Pak, insya Allah balager saroleh dia mah. Karena ada orang teh papa hayang-hayang ya DKM teh. Kalau di saya mah Pak alim mangapa aduh Pak alim naon apal riut gitu ngurus masjid teh. Kurang dicarekan leuwih nu muji tah kitu tah eta. Kurang melicarekan pada menghujat gitu. Leuwih mah jarang aya nu muji tah kitu. Kenapa? Da nu ngagaji oge jadi DKM. Artinya estuning ikhlas karena Allah gitu. Makanya rada tidak berminat gitu untuk jadi DKM ngurus masjid itu. Tapi ada yang orang punya ambisi, kalah Pak, pindah masjid. Itu sampai tidak mau bertegur sapa. Nah, kan mau diajukan ke MK hese eta mah gitu. Di sengketa pemilihan DKM ajukan ke MK. Aduh, nah makanya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudil afwa. Jadilah pemaaf. Al-afu itu ada yang mengartikan izalatus syai', menghapus sesuatu. Karena kalau orang menjadi pemaaf artinya dia hapus kala luka-luka yang ada di batinnya. Dihapuskan Pak. Nggak ada sisanya lagi. Jadi kalau orang memaafkan dengan tulus tuh nggak ada bekas-bekas rasa dendam dan apapun dia bersihkan. Dalam hati itu al-afu. Makanya kita ada doakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Terus ada juga Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Artinya Pak, ingin dihapuskan tanpa ada bekas-bekas lagi. Cek urang sunah mah eueuh deui genter kakaitan deui geus bersih pokona mah kabehanana. Nah, wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin, perintahkan orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian dalam ayat yang lain, fasfahis sobhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Memaafkan pun harus dengan cara yang baik.
Sok saya maafkan tapi wah tuh loba tapi nade Pak gitu tah. Ke syarat teh ngarariweuh cenah. Ieu rek ikhlas mentong loba syarat. Dah. Kenapa? Karena dalam nanti ayat yang lain, orang yang disediakan oleh Allah surga seluas langit dan bumi itu adalah al-afina aninas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, soku sodri itu sing lapang dada. Kan itu tuh luar biasa. Ayah memaafkan tapi nah hati nyeri pisan. Saya maafkan, balik ke kamarna segeruk nyeri hati abdi teh eta macan mati Pak. Meri tapi kapaksa memaafkan gitu. Makanya wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Nah ini. Maafkan, hendaklah mereka memaafkan dan melapang dada. Bukankah kamu juga suka kalau Allah mengampuni kamu? Jadi kalau kamu ingin diampuni oleh Allah, maka maafkan kesalahan orang lain. Bagaimana Allah mengampuni dosa manusia walaupun mislu zabadil bahri, seperti buih di lautan, bahkan besar sekali dosanya, Allah mengampuni. Padahal Allah sudah disakiti bahasanya. Kan ada bahasa inna syirka la zulmun azim. Ada orang berbuat dolim kepada Allah, diantaranya berbuat syirik. Maka ketika orang bertaubat Pak dari kemusyrikannya, dia memohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Ini luar biasanya Allah, padahal dia sudah bahasanya menyakiti Allah, berbuat dolim kepada Allah, tapi Allah masih mengampuni selama apa? Hayat masih di kandung badan gitu. Nah kemudian wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu maha mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Nah di antara kan dalam ayatnya itu, orang yang akan disediakan surga sepenuh langit sepenuh bumi itu adalah orang-orang bertakwa. Ciri ketakwaan al-afina aninnas. Makanya budaya memaafkan itu bukan ngarang, ini bukan budaya orang awam. Karena orang memahami syariat tegeg gitu hese. Nebika ada dalilna teu aya gitu. Padahal ini kebiasaannya mungkin dibiasakan ku preman ya Pak. Kebiasaan mudi, kebiasaan saling memaafkan. Nah ternyata ada rangkaian Pak. Satu ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum tattaqun. Syariat saum itu adalah supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Ujung dari saum itu adalah mendidik, mengantarkan pribadi yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah jelaskan apa sih indikator ketakwaan yang selama ini kita bangun di Ramadan ini. Contoh ya, di Ramadan ini ada hadis begini, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang saum di bulan Ramadan dasarnya karena iman dan ihtisaban, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Berarti selama Ramadan yang kita kejar itu kan magfirah dari Allah. Maka ketika engkau ingin mengejar magfirah dari Allah, maka diantaranya ulama mengatakan seberapa kuat engkau juga mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kalau ada bahasa, kalau kita baca surat Al-Maun Pak, ujung surat Al-Maun tuh wayamnaunal maun. Unik, apa hubungannya dengan araita ladzi yukadibu bidin gitu. Saya baca satu tafsir ini indah sekali menjelaskan keserasian ayat-ayat ini. Di awal Allah menegaskan, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Merekalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul musallin, celakalah orang-orang sholat.
alladzina hum an sholatim saun, yang mereka lalai dalam sholatnya. Sholat itu gambaran kita, ibadah kita, permohonan kita. Sebagaimana seseorang yang sholat sangat ingin sholatnya, doanya diterima oleh Allah. Maka ketika orang ingin doanya diterima oleh Allah, ingin permohonan ampunnya diterima oleh Allah, sekuat apa dia juga membantu orang lain. Kalau dia ingin ditolong oleh Allah, sekuat apa dia membantu orang lain. Makanya ada kalimatnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Seseorang, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Makanya kalau orang yang ingin ditolong oleh Allah, sekuat apa dia menolong saudaranya, walaupun hanya dengan barang-barang anu teu pira almaun itu Pak. Nginjemkeun palu, minjemkeun peso, mutu nu kitu Pak, yang nu teu pira. Apalagi yang gede-gede kita bantu orang lain. Orang yang ingin dibantu oleh Allah, sekuat apa dia membantu orang lain. Nah, orang yang ingin diampuni oleh Allah, sekuat apa dia memaafkan kesalahan orang lain yang sudah menyakitinya. Makanya indikator orang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134 diantaranya wal afina anin nas. Orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kamu ingin dimaafkan oleh Allah, Allah saja maha pemaaf, maka ciri engkau bertakwa kepada Allah, dia mau membuka hatinya, memaafkan kesalahan orang lain. Padahal kesalahannya luar biasa gitu. Bukan meninggali banget saya terus gak bayang yang amakna gitu. Nah, ini nyambung dengan tadi di mukadimah kaitan orang tua. Makna ihsan kan bukan sekedar memberikan kebahagiaan. Dulu pernah kita bahas. Ihsan itu diantaranya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan fauqal adli ihsan. Lebih dari adil. Dulu pernah saya kasih perbandingan, orang ngirim bala-bala dikirim gehu, eta mah apple to apple. Tapi tetangga ngirim bala-bala dia kirim martabak San Francisco, eta ihsan, Pak. Nah, itu gambaran ringannya. Kenapa ihsan ini terapkan bagi orang tua? Dalam arti memberikan sesuatu lebih dari apa yang mereka berikan pada kita. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang menerima kasih sayang sempurna dari orang tua nggak berat, memuliakan orang tua itu. Tapi bagaimana? Maukah dia menemui bapaknya yang sejak kecil tak pernah mengurus dirinya? Sejak kecil Pak, anak ini jangankan kasih sayang, nafkah saja tidak diberikan. Akibat perceraian dengan ibunya kan gak sedikit Pak. Seorang suami bisa jadi punya mantan istri, tapi seorang bapak nggak punya mantan anak. Tapi kadang banyak bapak-bapak yang tak bertanggung jawab, bercerai dengan istrinya, sudah saja bercerai dengan anaknya. Tak sepeser nafkah pun dia berikan. Makanya bila satu saat si anak ini tumbuh dewasa, bapaknya sudah lanjut usia, masih maukah dia datang ke bapaknya, menyambungkan kebaikan, menghormati, memuliakan bapaknya yang seperti itu? Nah, makanya kalau landasannya karena ihsan, dia akan tetap datang menemui bapaknya walaupun bapaknya berlaku buruk pada dirinya. Kenapa? Ciri orang bertakwa itu al-afina aninnas. Itu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 43 Allah berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang sangat diutamakan. Orang yang mau bersabar dengan gangguan orang lain, kemudian dia memaafkan pula. Dah yang nama balas dendam tuh Pak. Ini contoh saja. Ada orang dapat undangan Pak. Setelah melihat pengundangnya, itu surat undangan dibuang langsung ke tong sampah. Cek nah dipiceun. Nyeri hate macam. Bareto tahun 82. Tahun 82 Pak, inget kene. Saya pernah ngontrak di rumahnya. Saya telat bayar kontrakan 3 hari karena memang suami sakit. Dia belum dapat uang ayeuna jadi ASN teh, jadi PNS teh, dulu masih serabutan kerja teh.
Sampai kata-katanya tuh nyelekit, ya Allah, si ganu urang teh tara mayar gitu. Ternyata berbekas di hati tuh lama, Pak. Makanya tuh hati-hati kalau kita menyakiti hati orang lain tuh kadang-kadang bekasnya lama apa hilangnya. Dan itu tahun 82, saya itu tahun 2000 sabaraha lah itu, udah lama banget. Tapi masih teringat. Sampai ningali salat undangan geus hoream, Pak. Siga ningali hayam lagi di baledog beneran gitu. Ku kesal-kesal nah, buang. Kenapa? Kesel hati. Ya kadang ada juga, Pak, yang dulu saya pernah ceritakan di sini, ada seorang ibu tuh ketemu jeung kalau pulang kampung tuh kan suka nek bahasa Jawa ujung salaman gurulnya. Nah, kalau ketemu jeung si bapak eta tara daek salaman Pak diliwat we. Rumah eta mah diliwat we. Sampai anak eta berani nanya, geus garede teh, "Mah, kenapa tiap kita pulang kampung rumah eta mah dilewat wae?" Alah urusan teuing cenah kakolot kitu. Sampean berani nanya, "Mang, ari si mamah kenapa kalau pulang ke sini rumah eta mah dilewat wae?" Si mantan eta teh terjadi kawin bareto cek kitu heureuy. Tuh, Pak, terjadi nikah, Pak, di PHP. Nah, biasa kan ada orang tuh karena di kampung sudah pacaran, kemudian meninggalkan kampungnya. Janji mau menikahi, nanti aku sudah lulus kuliah bla 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 bla. Pak tuh balik-balik, malah balik ke semua anak. Nyuri hati pisan, Pak. Ternyata itu tertimbun bertahun-tahun, Pak. Nyeri hati kene gitu. Tah eta matakna paspah wal yaspahu teh eta. Sing lapang dada geus nini eta teh. Tapi anggar we berbekas, Pak. Tina hatena teh mungkin masih menyimpan rasa cinta sih kan. Wallahu a'lam. Kan kalau eta mah kebencian, kalau dulu yang saya pernah ceritakan ada orang yang memang tadi doanya oleh Allah dikabulkan delay. Doanya delay. Gitu. Apa doa delay itu? Dia pernah minta, ya Allah ingin dipersatukan dan dua saling mencintai, cuman papa mama melarang. Ya akhirnya ya tidak jadi. Tapi kadang, Pak, ini kejadian kenyataannya itu Allah mempertemukan di usia tua. Ini cerita kawan saya, ibunya menikah lagi di usia 66. Eta janda teh lama, Pak, jandanya tuh sampai geus boga incu. Dah si bapak eta nu ngalamar jadi tarima. Kenapa? Cinta lamanya, Pak. Eta keren. Itu menjananya sampai usia 66 atau 65 66-an, Pak. Menjanda dari usia 40 tahun hampir 20 tahun lebih itu. Menjanda di zaman ke cincai keneh lah janda 40 tahun namanya. Tapi dia menutup pintu hati untuk menerima cinta yang lain, fokus membesarkan anak-anaknya. Dain udah datangnya resepeun mah tadi ditolak. Tapi si bapak eta nu datang mah jauh terbuka hatina teh eta. Ternyata eta pernah dulu terjadi. Bisa jadi eta doa yang delay, Pak. Bisi ibu ge kitu sebenarnya nu ayeuna teh lain hasil doa sebenarnya. Asli tadi sebenarnya mah abdi teh nyuhunkeun mah jeung salin jeung Kang ieu. Tapi teuing ku Allah teh dikabulkan jeung nu ieu. Ku Allah lupa tidak. Mata hati-hati ibu terus di cancel teh acan lah gitu. Ya Allah cancel ayeuna Bu lamun teu bising ke ku Allah dipertemukan di usia tua. Karena tengah hanya 1 2 apa yang gitu, Pak. Yang dulu saya pernah cerita, saya dimintai khutbah nikah, setelah melihat calonnya saya mundur. Calonnya kieu enggak jadi ya ting teh. Tadinya mah saya menyanggupi, si bapak ini siapa yang menikahnya ini. Pas ditinggalikeun usiana mundur saya. Karena usia 7 genep, Pak. Bingung saya ngomongna. Kumaha ngasehatan anu 70 genep tahun. Kemudian ari budak man, ieu anak king. Nari kolot ieu aki king. Asa teu ngeunak, Pak. Enggak enak. Ieu mah Ustaz Miftah Parid we atuh nu kieu mah pas gitu. Kalau saya mah asa enggak enak aja. Saya mundur enggak enak. Kemarin kajebak oke sama di satu daerah itu. Da cenah khutbah nikah banteu. Ayeuna we cenah sok lah sampaikan wasiat pernikahan. Usia 74 eta mah Pak dapat 47. Keren kan ya? Menang nu ngora, Pak. Aduh. Menang nu ngora. Da anak-anak makaran ieu we barudak lompat tanda tucing atuh Pak. Ulah jeung nu ngora-ngora teuing kawin. Ai bapana ieu ari kawin jeung sarua kolot mah atuh. Engke teh saha nu ngurus ieu teh kitu. Nya ieu mah nasib we gitu. Alhamdulillah berarti bapak teh laku kene alhamdulillah bahkan semangat kene tad naon doana hayang boga budak deui aduh cing teh keren coba eta ya Allah aduh geus melong budak teh kabeh ya Allah cing teh tapi nya itulah Pak rezeki sigana meureunnan Pak kan ada yang viral tuh kemarin ada Pak si anak ieu teh dipoto ketika dia nikah aya anak ayeuna jadi
istri nak sigana ting permohonan si anak, ya Allah mudah-mudahan jadi suami saya jika kena gitu Pak, delay teh. Ayah tuh kan diberitakan tuh, ada dulu dipoto bareng, ada di fotonya tuh si anak kita ayo nak jadi istrinya. Wah, jadi ya eta apa doa yang tersimpan yang begitu lama Pak, delay ya. Nah sekarang hadis berikutnya ini menggambarkan bagaimana pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anahat qalat lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah datang menemui Nabi dan bertanya begini, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud. Adakah pernah menimpa dirimu satu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Kan perang Uhud ya Pak, kekalahan Nabi kan. Kenapa nyeri nanti kia dak? Sudah rek menang, sigala mun main bola Pak. Kita sudah menang atau minimal seri di menit ke 87. Nya menit ke 87 gol itu jadi menang Pak, enak pisan eta teh Pak. Kita udah seri gitu, ternyata apalagi ini sudah leg kedua. Kalau kita seri lolos, ternyata menang Pak. Jadi 2-1 di menit terakhir deh, sebelum kick off, sebelum beres gitu. Tendangan tendangan bebas, gol. Eta leuwih nyeri hate di menit-menit terakhir tuh, di detik-detik terakhir kabobolan. Nah, perang Uhud itu kan Rasul sudah di atas angin Pak, sudah mau menang gitu. Mereka sudah lari tunggang langgang. Wah, tapi gara-gara gonimah kan, akhirnya kalah Rasul. Sampai Rasul pun terluka. Sampai ada orang yang menjadi tameng Rasul, tubuhnya itu penuh dengan panah dan Rasul sendiri kan terluka, giginya patah. Makanya Aisyah bertanya, ada nggak hari yang lebih terasa berat, lebih sukar penderitaannya daripada perang Uhud? Qala, beliau menjawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Gitu. Kata beliau, saya benar pernah menemui peristiwa berat dari kaummu, sesuatu yang aku hadapi yang terberat penderitaannya dari mereka itu, yaitu pada hari Aqabah. Id aradtu nafsi alabni abdi Yalil ibni abdi Kulal, ngarannya. Saat itu aku menawarkan diriku, orang mah minta suaka mun bahasa enang Pak, minta bantuan lah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Falam yujibni, tapi dia tidak membantu aku. Harapan apa? Kadia teh minta suaka, minta pertolongan, minta perlindungan, dilindungi, ini mah tidak. Ilama aradtu, jadi dia tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Pantolak tu, sampai kemudian aku meninggalkan wa ana mahmum, ketika Pak aku sedih dengan penolakan mereka. Bahkan palam astapik ila wa ana bikoni sa'alib, sampai saking bingungnya Pak, saya baru sadar kecuali saya sudah sampai di koni sa'alib. Jadi sampai Nabi saking bingungnya geus ditolak, rek ka mana deui nya minta tulung gitu. Ini ke Taif kan, datang Nabi itu minta suaka Pak ke Taif. Harapannya sugan orang Taif mah bager gitu. Udah punya kekerabatan oge gitu. Terkenal orang-orang baik mereka. Tapi luar biasa, malah Nabi ditolak bahkan dilempari. Eta nyeri hati pisan toh. Parofatu roksi, ketika aku mengangkat kepalaku, faida ana bisahabatin qad addolatni, tiba-tiba aku dinaungi oleh awan yang menaungiku. Panador tu faida piha Jibril, ketika aku melihat ternyata di situ ada Jibril. Panadani, ia menyeru aku dan mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika, Allah mendengar ucapan kaummu. Wa maruddu alaika wa qad ba'asa ilaika malakal jibal litakmurahu bima syi'ta bihim. Maka ia mengatakan, Allah mendengar pembicaraan kaummu kepadamu, penolakan kaummu kepadamu. Bagaimana cara penolakan mereka atas permintaanmu? Allah kini mengutus untukmu malak atau malaikat penjaga gunung-gunung,
supaya engkau dapat menyuruhnya tentang apa saja yang kau inginkan. Cing naon wae nabi yang engkau maui dari malaikatnya gunung ini, mereka akan melakukannya. Nah, maka Rasul kemudian panadani malakul jabal, kemudian malaikat penjaga gunung mengatakan, Passalama alayya, ia mengucapkan salam kepadaku, summa qala. Jadi malakul jabal, ia mengatakan, ya Muhammad, faqala dzalika fi masyi'ta in syi'ta. Jadi ia akan melakukan apapun yang engkau inginkan bila engkau inginkan. An utbiqo alaihim al-ahsabain. Maka ia mengatakan, penjaga gunung itu, Tuhanku mengutus saya untukmu agar Tuhan menyuruh saya dengan mematuhi perintahmu. Maka bila engkau suka, kalau mau nih, kalau engkau menginginkan, saya tutupkan saja atas kaummu itu 2 buah gunung ini. Guys, ditutupkan, diurugen dah kadinya. Tapi apa jawaban Nabi? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusriku bihi syai'a. Tidak, kata Nabi, aku berharap justru Allah mengeluarkan dari sulbi mereka turunan-keturunan yang menyembah Allah dan tidak syirik. Ageng harapan Pak. Jadi beliau memaafkan, tidak usah. Siapa tahu nanti lahir dari nasab atau dari sulbi mereka anak-anak yang soleh yang menyembah Allah. Tanya-tanya kadang apa pelajarannya Pak? Ada orang yang mungkin kecewa dengan anak-anaknya. Ustadz, saya tegas ngadidik anaknya, sudah menyampaikan tapi baru dak teh asa nuturkeun, nggak ada yang nurut. Sampai ada Pak seorang curhat, seorang ayah kurang kumaha Pak, bapaknya dosen, ibunya seorang guru, anaknya dipasantrenkeun Pak. Tapi sampai detik ini anaknya enggan untuk melakukan sholat, nggak mau sholat. Tak cerita bapaknya, tuh anak abi cenah kabur ya Ustad imam ka imah cerita gitu tah. Mungeun mah panas cenah nyari ngadenge bab agama mah budak abi macam. Dia cerita gini, kurang kumaha Ustad, anak saya teh saya pesantrenkan. Di pesantren teh nyieun kericuhan luar biasa cenah. Sampai kita tuh pernah dialog begini, Jang, ira tuh Jang terdek sholat. Apa jawabannya? Pak, bapak itu sudah menjadi bapak yang soleh. Bapak sudah menyempurnakan tugas bapak sebagai seorang bapak. Urusan sholat mau urusan abdi jeung Allah. Saya lebih tahu bab sholat daripada bapak. Gitu jawabannya. Kan Nabi mah santen, bapak mah henteu kan? Gitu. Sok parek kumaha Pak? Bapak dikitukeun ku budak. Duh, tadi cenah nyeri hati teh budak. Jadi beban bukan hanya urusan sholat, beban nafkah pun sama, disuplaikan ku bapak. Cuman tadi saya tanya, Ari Incu kumaha? Di pesantren kan budak lama, tuh geningan cing teh. Aneh Pak. Ya kalau saya bilang nggak ada yang percuma dengan pendidikan bapak kepada anaknya. Karena bahasa Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kau nggak bisa memaksakan hidayah kepada orang yang kamu cintai, meskipun anakmu sendiri. Bisik kieu Pak, geuning eta anak ustad gitu. Aya Pak, anak ustad opat anaknya itu perempuan semua, nggak ada yang berkerudung Pak. Bukan bermadhab memang teu wajib, bukan wajib. Bahkan di pesantrenkeun anak nate. Di pesantren anu mun dibasa orang teh back to Quran sunnah, da kurang kumaha atuh Pak. Tegasna. Bari pesantren dibuka we dieu teh. Biasa. Sampai kak nangis si bapak abdi teh Ustaz era mah era hayang eureun ceramah teh. Saya berhenti, kenapa? Aya udah selentingan mah cenah nyeramahan batur anak sorangan itu teh aya karasa. Kalau bukan karena tugas saya tuh udah berhenti dakwah teh gara-gara anak saya. Tapi alhamdulillah ayeuna mah geus karawin mah ditarariung we. Geus nikah jadi ibu-ibu mah Pak dikerudung we. Alhamdulillah. Lalebar ti udah gara depan awakna jadi ngalebar we nama. Makanya ada istilahnya harapan. Lamun teu ti anak meureun ti uncu lahir teh nu aralus. Nggak ada doa yang percuma, nggak ada doa yang sia-sia. Dakwah pun sama, teu ka bapak anak, mudah-mudahan anakna atuh
benang gitu. Nah ini dikata Nabi, iya bapak anak hese iya. Didakwahi oleh Nabi, Nabi minta pertolongan malah dilempari. Nabi tidak marah pak. Pan urang mah asa menang kekuasaan adalah bereskeun we. Dibaledogan saya ka ditu. Tapi ku Nabi mah harapana mun teu bapana incuna aya. Nah, kemudian dalam satu keterangan Aisyah memberikan kesaksian nih. Madoroba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi. Nabi nggak pernah memukul dengan tangannya. Walam ro'atan wala khadiman. Baik memukul istri ataupun pelayannya, karena mungkin tidak melakukan apa yang diinginkan. Jadi tipe Nabi itu tipe yang nggak pernah membuat hati yang luka. Kan, kalau di kita mah loba apanya, Nabi dijieun lagu kebangsaan di Indonesia tuh dulu tahun 90-an banyak. Tete sempat Nabi di beberapa versi kan, hati yang luka, ciptaan Obi Mesak dipopulerkan oleh Betaria Sonata pada Pak. Ya. Sebelum album Minggu baru tahun ini Pak. Dina album Minggu sebelum ini film Little Missy Baron Araruna. Apal kene baru tahu apa itu. Pan Baron Araruna teh boga istri Kandida. Kandida boga anak Missy. Missy teh dipika bogoh ku Rudolfo. Rudolfo boga adik Ricardo. Tah kitu kan nya. Tah Rudolfo teh jadi pemuda bertopeng Pak. Tugasnya membebaskan hamba sahaya. Aya Betinho, Juninho tah eta kitu. Tah pagawena teh ngaranna aya pelayan Sibah jeung Sirut. Apal kene. Da baheula mah RT hiji TV teh mata lalajo mun teu apal teh kacida. Itu hati yang luka sampai kan lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu. Berarti kan itu salakina teh bener eta teh. Salakina teh bener. Makanya saya kalau di wasiat pernikahan teh ieu mun cek urang Sunda mah enaknya sing asak-asak ngejo bisi tutung tambagana. Duh, hade ya orang Sunda. Sing asak-asak nenjo bising kaduhung jagana tongkena. Makanya karena orang jatuh cinta tuh mata nggak normal. Mata nggak normal. Jika Ustaz Agah tamun jatuh cinta can normal mata teh. Can. Kapan normalnya? Engke geus nikah. Mata mah can normal ningali kabeh teh geulis we kabeh teh gitu kan. Oh iya nunggu ieu geulis. Tapi kalau sudah nikah biasanya kuotanya 1 bulan. Sudah 1 bulan mulai katingali geuning kieu istri saya teh tak kitu. Sok tanya ibu-ibu tahu nggak kekurangan suami apal pisan. Minimal hitutna di chord sabaraha ieu E minor atau C minor salah tuh. Apaleun ieu. Lamun anakna buang angin jeung carokena buang angin bisa ngebedakeun. Si bapak ieu mah. Bau ieu mah si bapak tuh. Tapi awal nikah moal pu kajenting dikeresekan atuh naon. Naon teh entu dikeresekan pada daerah. Mata can normal. Makanya kenapa Pak? Orang tuh harus minta pertimbangan orang tua. Ya, tak iya calon teh, mah iya calon teh. Ibunya insya Allah bisa ngasih pandangan. Kenapa? Karena matanya normal. Tah anu matana teu normal hese. Geulis we eta teh, cakep we. Kan mamah nama, Neng mun tiasa mah entong dipilih nu ieu mah. Gusti menikah keren. Bapak maneh ayeuna teu boga bentuk teh baheula mah halus. Ieu mah aduh cing teh kieu. Mun bisa mah nu lain, tapi kadang-kadang kan jarang mau menerima. Udahlah, apapun kata papa, kata mama, kata aku mah yang terbaik. Ya sudah kan orang tua mah. Tah prung nikah, kejadian lagu eta, lihatlah tanda merah di pipi. Tah kitu, eta teh geus normal mah kitu. Tapi saya mah eta teh ada dulu pernah saya sampaikan di sini. Itu teh aya nyambungna apa lirik eta teh. Karena enggak akan asap kalau tidak ada api. Mau ujuk-ujuk suami menempeleng istri mun tidak ada sebabnya. Karena ini gambaran istri yang tak tahu terima kasih. Lihat Pak keterangan sebelumnya. Dulu segenggam emas kopi nang daku. Wo kabayang Pak. Diberes segenggam emas lain jajak kaloh Pak. Wo pantes dikepret oge gitu kan ya. Ayahnya lagunya gitu kan ya. Dulu segenggam emas kopi nang daku. Wo nya tuh. Kudu nama ieu diberes segenggam emas teh jajak kaloh gitu. Ya mah di wo atuh amek. Amek disimpen we teh Pak kakesel teh. Ayeuna pas rumah tangga kesel dicabok. Wah baheula ge segenggam emas dibere teu tahu terima kasih kon di uwo Korea. Tah eta Bu ke intermezzo. Nah, ini Nabi itu enggak pernah Pak memukul. Illa an yujahida fisabilillah, kecuali ke dalam keadaan berjihad. Makanya berjihad pasti ditoel untuk bisa. Kalau jihad mah tidak masalah itu. Wa manila min husaiun qattu payantakima min sahibihi
illa an yuntahaka sayun min maharimillah. Luar biasa ini. Tidak pula beliau terkena sesuatu yang menyakiti lalu beliau memberikan pembalasan pada orang yang berbuat terhadap beliau itu. Beliau tuh nggak pernah menuntut balas, Pak. Kecuali jikalau ada sesuatu dari larangan-larangan Allah yang dilanggar, maka beliau memberikan pembalasan karena di sini ketetapan Allah, maha ridho Allah. Jadi kalau orang mencuri dipotong tangan bukan dendam, Pak, tapi karena menegakkan kalimatullah. Orang zina dirajam bukan karena dendam, bukan karena ngewa. Buktinya ketika ada orang zina dirajam, Rasul menyolatkan. Umar kan dulu marah, menyenuki di solatan Rasul. Apa kata Rasul? Kalaulah magfirah Allah yang diberikan pada orang yang berzina ini, yang sudah dirajam ini, diberikan kepada seluruh penduduk Madinah akan mencukupi mereka. Karena dia mau menebus dosanya dengan mengorbankan nyawanya. Jadi itu mah bukan karena balas dendam. Kemudian Anas juga meriwayatkan, aku pernah berjalan bersama Nabi, wa alaihi burdun najraniyun golidul hasyah. Beliau sedang memakai selendang atau baju buatan Najron yang kasar tepinya, Pak. Padrokahu Arabiyun, ketemulah dengan seorang Arab gunung. Pajadabahu jadbatan sadatan. Itu selendangnya ditarik dengan keras, Pak, Nabi itu. Sampai ke tungkul itu, Pak, ditarik. Hatta nadortu ila sobhati atikin Nabi, sampai ketika melihat tepi leher Nabi ini, qad asarot bihasyatur rida min syiddati jadbati, ada bekas tarikannya itu, ngageleng berem gitu, Pak. Lalu apa yang dia katakan? Murli min malillah alladzi indaka. Geus narik itu ternyata, wahai Muhammad, perintahkanlah untuk memberikan kepadaku sesuatu dari harta Allah yang ada di sisi Tuhan. Menta, Pak, rek menta dibedol gitu. Dan juga Ustaz Agah make sorban dipedol, cing atuh menta urang manya nu batur dibere urang teu. Pancik orang, iya Gusti jelema sudah meminta dengan cara begitu. Terus orang Arab gunung ditanya, ternyata apa yang dikatakan, apa yang terjadi pada Nabi, patapata ilaihi, Nabi menoleh pada orang itu, padohika, tersenyum saja. Terus apa? Kasih saja. Nah gitu, simpel, beri gitu. Padahal beliau kalau punya kekuasaan tewak-tewak jelema tersopan bisa kan begitu, Pak, tapi beri saja. Luar biasa. Sampai dalam satu keterangan Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan, ketika Rasul menghikayatkan untuk menceritakan tentang seorang nabi di antara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai darah mengalir di wajahnya, tapi dia malah mengatakan, Robbikfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Ini ya, luhur tingginya budi pekerti Rasulullah. Maka Imam Nawawi kemudian menutup dengan satu hadis. Rasulullah bersabda, laisas syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang tangguh itu yang menang dalam perkelahian. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi justru orang yang tangguh itu orang yang menguasai dirinya sangat marah, mampu melampiaskan tapi dia tahan dirinya dan dia memaafkan orang yang menyakiti dirinya. Nah ini, Pak, di antaranya luar biasanya sikap pemaaf. Makanya di akhir Ramadan kita suka ada saling maaf memaafkan. Satu, yang meminta maaf nah yang bersih dosa. Dua, yang memaafkan ternyata luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat mulia karena itu akhlak Rasulullah. Sudah jam 7 kurang, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Bala-bala malaya ya nama apa? Jadi insya Allah malaya ya nama bala-bala deui. Aku lo qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.